Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, dulur-dulur sedoyo, dimanapun berada, bertemu lagi di ngopi kita malam ini. Alhamdulillah ini pasca sarjana. Alhamdulillah ini pasca Idul Kurban. Alhamdulillah kemarin kurban sudah berlangsung. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Terus daging-daging itu juga sudah jadi hadiah buat saudara-saudara Muslim kita gitu ya. Kemarin juga Ustadz Mubin, Gus Mubin juga sudah membantu kita di penyembelihan. Mungkin masih ada pegel-pegel sedikit, tapi ya karena semangat ya kita terus tetap ngaji lah gitu ya. Sing bedas. Bedas. Tadi itu apa? Nam artinya Nam? Sing bedas Nam? Sing bedas, sing semangat ya, sing kuat ya. Insya Allah sih kuat sih. Nah, untuk obrolan ini mungkin temanya cukup liar saja, cukup terbuka saja gitu ya. Alhamdulillah tadi Pak Hendra udah belajar nyembelih bolu gitu ya, 1 kali tarikan udah bisa, berarti besok-besok bisa nyembelih yang lain gitu ya. Untuk malam ini eh, tadi sempat diawali dengan kebetulan saudara-saudara kita nih ada yang mau nikah tanggal 20 nih. Anam sama Kang Wildan ya, mudah-mudahan lancar lah gitu ya. Nah, apa tuh untuk generasinya Anam ini generasi Z ini ya, masih tentang generasi Z ini ya. Kemarin itu Ustadz mungkin kita sedikit banyak ngomongin yang agak-agak negatif tentang generasi Z. Misalnya insecure. Kemarin kita sudah bahas tentang ketenangan juga. Ketenangan itu kan mahal. Terus mungkin generasi mental health gitu, kesehatan mental lah pokoknya kayak gitu. Kerja pilihnya yang nyaman dan seterusnya. Cuma ada satu hal yang saya dengar itu cukup positif dari generasi Z ini, mereka itu eh istilahnya nggak pengen hidup lama gitu, Ustaz. Istilahnya siap mati muda gitu. Aja muda. Mereka punya idola K-pop dan rela mati buat K-pop gitu ya. Tapi ternyata pas K-popnya dukung produk-produk Israel gitu, Ustaz. Misalnya Starbucks. Itu ternyata Gen Z itu patah hati, Ustaz. Akhirnya walaupun dia jatuh cinta sama K-popnya ketika K-pop dukung Israel, ternyata Gen Z ini yang K-popper itu ngeboikot juga, Ustaz. Jadi banyak Gen Z yang galau karena pacar gue, suami gue karena dukung Israel, yaudah kita putus. Jadi sampai kayak gitu. Jadi saya jadi malu gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang, ah udahlah saya ikutan juga lah boykot gitu ya. Artinya Gen Z aja berani gitu untuk tidak minum tertentu. Jadi mereka nggak pernah berpikir bahwa hidup itu bakal lama lah. Gue mati-mati aja gitu ya. Bunuh diri aja. Misalnya kita sering dengar juga ada kasus yang ada masalah terus bunuh diri gitu. Nah mungkin kaitannya dengan itu, Ustaz, mungkin kita memaknai hidup itu ya untuk keputusasaan, terus apa yang bisa kita pegang supaya kita tidak tidak putus asa gitu ya. Terus buat teman-teman kita yang mau menikah ini, termasuk bekal-bekalnya supaya nanti apapun yang ada di depan kita bisa tetap berpegang pada rasa percaya bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita gitu. Mungkin pembukanya sih secara umum seperti itu, Ustaz. Bagaimana kita percaya sama Allah, mungkin kita putus asa sama negara, putus asa sama mungkin sama makhluk gitu ya. Tapi kan kalau sama Allah itu kan kita nggak boleh berputus asa. Nah, bagaimana dengan generasi-generasi berikutnya yang mau nikah, terus punya idola dan seterusnya. Itu kan bagian daripada kekeringan spiritual, Pak. Karena menyikapi hidup itu adalah perjuangan.
selama ini kan kita menyikapi hidup itu adalah perjuangan. Padahal mah kalau kita menyadari secara garis besar, hidup itu adalah pemberian. Yang namanya pemberian tinggal pakai bahasanya. Nyawa kita diberi, ya kan? Jasad kita diberi, rezeki kita diberi, jodoh kita diberi, kan? Ajal, takdir juga kita diberi, kan? Karena sifatnya pemberian, maka sebagai orang yang diberikan, sudah selayaknya mereka itu tinggal melaksanakan. Kalau ada yang mengatakan hidup itu adalah perjuangan, berarti ketika sudah mati, maka perjuangan itu selesai. Kalau mengatakan hidup itu adalah perjuangan lalu sudah mati, perjuangan itu selesai, tentu yang namanya syafaat tidak ada. Bentuk daripada mati itu juga masih bagian daripada perjuangan hidup, hanya kelanjutannya saja. Sebab di dalam kematian itu ada perjuangan, di mana amal kita menentukan dari semuanya. Dan syafaat dari orang-orang yang kita kenal itu juga memberikan dampak terhadap kehidupan kita yang akan datang. Sebenarnya hubungan relasi itu tidak hanya sekedar dia itu ketika hidup. Perlu diketahui Nabi itu pernah menyampaikan seperti ini. Aktsirul ma'rifah minal mu'minin. Perbanyaklah kenalan dengan orang-orang mukmin. Perbanyaklah kenalan dari kalangan orang-orang yang beriman. Wa inna likulli mu'minin syafa'atan indallah yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya setiap orang mukmin itu punya syafaat kelak di hari kiamat. Oke. Ini kan sebagai bentuk perjuangan, Pak. Perjuangan bagaimana saudara kita itu bisa terangkat meskipun amalnya sedikit, itu bisa terangkat sebab adanya relasi dari orang-orang yang beriman. Itu yang menjadi dasar kita harus memperbanyak orang dalam. Nah, itu karena ketentuannya sama. Itu. Berarti kalau kita jadi orang baik, maksud saya coba menangkap nih, ketika kita jadi orang baik, banyak relasi baik, saling mendoakan gitu, Ustaz ya. Terus kalau dalam pekerjaan, ya guru ninggalin sesuatu yang baik, Ustadz ninggalin sesuatu yang baik. Teman-teman yang membangun sesuatu juga ninggalin sesuatu yang baik. Itu yang mungkin nanti bisa jadi syafaat gitu, Ustaz. Syafaat nanti kan. Nah kan kita pahami syafaat itu kan sebenarnya adalah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh saudara kita agar keputusan yang sudah terjadi pada diri kita itu bisa diveto bahasanya. Mana kasihan itu dia kan baik sama saya. Itu kan masa sih, diseret-seret tuh ya gimana sih? Itu kan teman ngopi kan ya kan di dimensi langit Pak kan ya. Masa sih mau di apa ya, mau diseret-seret kan ya. Ya jangan begitulah. Karena emang ada hubungan seperti ini Pak, mau tidak mau bentuk daripada kondisi kita itu bisa menarik kondisi yang lainnya. Sebab ada hubungan kedekatan pada kehidupan sebelumnya. Ini sebenarnya selaras seperti ini. Kullu ruhin jundun mujannada. Setiap ruh itu adalah pasukan yang dikelompokkan. Maka yang kita kenal saat ini itu adalah yang kita kenal sebelum kita lahir. Gitu loh Pak. Jadi kalau dibahasakan itu
perwujudan daripada perkenalannya saya dengan bapak-bapak Majelis Al-Fatihah ini sebenarnya sudah terjalin dulu gitu loh. Di alam ruh. Di alam ruh itu kan sudah terjalin. Cuma perwujudannya saat ini gitu kan. Maka perjuangannya itu masih berlanjut, Pak. Perjuangan dalam apa namanya? Menjalankan takdir yang sudah digariskan. Cerita kan, Pak ya. Skenario hidup bahasanya, Pak. Kalau bisa dikatakan seperti generasi Gen Z sekarang ini butuh ketenangan. Karena selama ini mereka dicekoki bahwasanya yang namanya kenikmatan itu selalu berasal dari materi. Nah, karena materi itu adalah benda yang terlihat, maka ketika tidak terlihat, yang ada perasaan kehilangan. Nah, ketika kita itu merasa bahagia dengan sesuatu yang terbatas, maka sampai kapanpun kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Apabila kita itu merasa bahagia dengan sesuatu yang tidak terbatas, maka dia mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Makanya orang-orang sufi dulu itu yang dicari itu kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak pernah ada kesudahannya, kebahagiaan yang tidak pernah sirna lah bahasanya. Karena yang dicari itu bukan lagi kebahagiaan yang sifatnya materi, bukan banyaknya uang, bukan tingginya pangkat jabatan, tapi yang dicari itu berupa ketenangan. Nah, ini ketenangan ini adalah kebahagiaan yang sejati. Lalu bentuk ketenangan seperti apa kan? Apakah harus ya atau nafsul mutmainnah? Itulah. Wah, jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang itu jiwa-jiwa yang mau kembali kepada Tuhan ya, dan mau menjadi hamba-hambanya. Jadi kan, jika kamu ingin tenang, maka kembalilah menjadi hamba Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lalu kemudian, fadkhuli fi ibadi, jadilah hamba-hambaku, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, lalu kemudian masuk surga. Jadi kesimpulannya, jika kamu tuh ingin masuk surga dan mendapatkan ketenangannya, tidak ada kegelisahan sesudahnya dan tidak ada kesedihan sesudahnya, maka kamu harus menjadi hamba-hambanya. Jika kamu ingin menjadi hamba-hambanya, maka kamu harus kembali kepada Tuhan kalian. Jadi mulai balik lagi kepada itu, Pak. Mau kembalinya itu loh. Jadi biasanya untuk apa kita hidup? Itu kan waktu seperti yang pernah saya sampaikan itu kan di TikTok saya, Pak. Itu kan yang tentang apakah tidak cukup itu loh, Pak. Itu kan, apakah tidak cukup janji Tuhanmu sebagai kebenaran, sehingga kamu tidak perlu mencari janji dari makhluknya yang membuat kamu semakin gelisah dan putus asa. Putus asa itu. Itu kan. Karena apa? Karena orang yang putus asa itu sebab dia kecewa, Pak. Kecewa dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Gitu loh kan. Tapi kalau orang itu dia itu sudah merasa yakin terhadap Tuhannya, maka dia tidak akan pernah kecewa. Salah satunya lah, kita terus bisa percaya dengan Tuhan itu bagaimana? Tetap bisa mengakomodir daripada itu semua sing tombo hati itu, Pak. Wong kang soleh kumpulono kan gitu loh kan. Orang-orang baik. Karena apa? Sifat positif itu bisa terjalin dari lingkungan yang positif. Gitu kan. Husnuzon itu bisa tumbuh di dalam lingkungan yang baik. Makanya orang-orang yang baik itu biasanya, Pak, itu enggak begitu panjang, Pak, hidupnya. Walaupun ada istilah panjang umur orang-orang baik kan, kita kan sering panjang umur hal-hal baik gitu kan. Tapi kenapa orang baik itu biasanya enggak begitu lama? Alasannya sederhana.
yang dipetik itu buah yang sudah Matang. matang, ya kan? Kalau yang udah buah, karena apa? Kalau nggak dipetik nanti ya keburu diambil codot, Pak. Itu loh. Jadi kalau nggak, sawo. iya itu Pak. Makanya tuh kalau nggak segera dipetik, kudu dibungkus Pak. Gitu. Makanya kalau orang dulu itu khair umur, sebaik-baiknya umur itu adalah yang paling panjang dan paling banyak kebaikannya. Umur panjang dalam kebaikan, nah gitu loh. Ternyata yang jadi titik utamanya itu bukan umur panjangnya, tapi kebaikan yang berumur panjang gitu loh Pak. Bukan orang yang berumur, tapi kebaikan yang berumur panjang. Artinya kebaikan yang selalu tergenerasikan pada kehidupan selanjutnya. Kebaikan yang selalu berkelanjutan sesuai dengan generasi yang terlahir sesudahnya itu. Berarti kalau kita bisa lepas dari ekspektasi atau harapan yang terlalu mengawang-awang terhadap dunia ini, berarti kita bisa sedikit banyak lepas dari perbudakan terhadap materi berarti Ustadz ya. Artinya kita menghamba memang kepada yang berhak. Yang berhak, iya. Nah di situ secara otomatis ya tenang berarti seperti itu. Makanya itu kan kayak gini. Di Quran itu kan, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa takasul bainakum fil amwali wal aulad, itu kan. Sesungguhnya kehidupan dunia itu serius ya kan Pak. Serius ini Pak. Duh, gak bisa serius Pak. Lawang dunia itu la'ibun wa lahwun, dolanan Pak. Main-main kan, main-main dan senda gurau kan itu. Kapan serius main-main kan ya. Bentuk permainannya itu apa? Ibadah kita itu tidak selamanya. Itu. Sholat yang enggak selamanya, tetap masih dibatasi dengan waktu, tetap dibatasi oleh kesehatan, tetap dibatasi oleh materi, tetap dibatasi oleh umur. Seperti permainan juga dibatasi Pak. Bentuknya kan kayak gitu. Main bola 90 menit ya kan. Perpanjangan waktu 15 menit ya kan. Gak ada yang gol juga Pak. Adu penalti. Ya penalti kan ya. Pokoknya harus diselesaikan permainan itu kan. Sama kan. Kehidupan itu kan juga bentuk permainannya itu karena ada batas waktu. Kapan kita harus berzakat? Ketika kita mampu. Ketika sudah tidak mampu lagi, maka dia tidak wajib berzakat. Kapan dia berkurban? Ketika dia mampu. Kapan tidak berkurban? Ya ketika dia sudah tidak mampu lagi. Kapan dia sholat? Selagi dia masih sehat. Kalau udah nggak sehat, ya berarti pakai syarat. Kan itu. Kalau udah koma, ya berarti nggak paling didoain, Pak. Itu kan. Nah, sama semuanya juga ada batas waktunya. Batas waktu di situ bisa jadi batas waktu itu adalah umur. Bisa jadi karena faktor kesehatannya menjadi batas waktu permainan dia. Bisa jadi modalnya udah habis Pak, modalnya Pak. Bisa jadi harta bendanya, bisa jadi umurnya, bisa jadi juga kemampuan fisiknya, dan seterusnya lah itu malah Pak. Saya menarik ini konsep hidup adalah pemberian. Ini saya jarang dengar Ustaz. Hidup adalah perjuangan. Ya yang kayak gitu memang. Makanya kenapa kalau saya katakan hidup itu ada pemberian, ya kan? Sebab melihat daripada ini Pak, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang menciptakan kalian, meskipun kalian tidak pernah mempercayainya. Jadi bentuk daripada pernyataan Allah terhadap hambanya, mau kamu mengimani, tidak mengimani, kamu syukur ataupun tidak, tetap hakikatnya saya yang menciptakan kalian. Bukan atas rekomendasi kalian saya menciptakan kalian itu, tapi hak mutlak daripada saya sebagai Tuhan. Makanya dari konsep nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun itulah
Akhirnya bisa dipahami hidup itu adalah pemberian. Karena penciptaan itu bukan hasil daripada orderan, Pak. Penciptaan itu bukan orderan, Pak. Anak kita lahir, kita hanya sekedar mengaduk, Pak. Ya kan? Pasang bibit, ya kan, Pak. Iya, numpang enak doang. Boten kumangan ya, cuma pasang bibit, Pak. Mm-mm. Masalah cukur Cocok kayak tanam. kepremen, ya kan? Cocok tanam. Ya kan? Masalah dia nanti tumbuhnya seperti Iya. apa, itu bukan wewenang kita, Pak. Kita Iya. tuh hanya menanam, Pak. Itu loh kan, menanam. Gak ngurusin hidungnya, Hmm. gak ngurusin. Wah, kayak ini kan maculi ke jeron kan. Makanya kenapa ada kalimat? Ada itu waktu TK itu kalimatnya cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Perasaan nandur jagung ya kan. Menanam jagung macul ke jeron mana bosok ya, Pak. Ya iyalah. Jadi bahasanya menanam itu kita itu jangan terlalu dalam menjadikan bibit itu menjadi busuk, jangan terlalu dangkal, aku bakal dikorek-korek ayam kan, itu loh. Jadi sedang-sedang aja lah, Pak. Makanya itu ini yang benar terjadi. Ada istilahnya kalau Pak, ini jadi nih kata-katanya nih nanti ini. Udfun nafsaka fi ardil khumul. Fa inna ma yambutu bila dafnin la taslah. Pendamlah dirimu pada bumi ketidakterkenalan. Maka sesungguhnya tanaman yang tumbuh bukan sebab ditanam, itu buahnya tidak baik. Buahnya tidak baik. Artinya apa? Kita bisa memposisikan diri kita gitu loh. Gak usah pakai bahasanya itu pengen terlihat. Engkau ya wae bahasanya kalau orang dulu. Kalau sudah waktunya keluar ya keluar sih. Kalau sudah waktunya kelihatan pasti kelihatan. Gitu. Jadi sebagai didikan rohani kita agar kita itu enggak karbitan bahasanya, Bapak. Jadi udah siap, udah matang, akan datang waktunya. Akan datang waktunya, Pak. Kalau belum matang, gue jadi karbitan, Pak. Mules, Pak, pakainya, Pak. Rasanya juga nggak begitu enak manisnya, Pak. Manisnya tuh kayak manis-manis campur-campur sepet-sepet gitulah. Gitu. Dan juga tidak awet kematangannya, Pak. Itu loh kalau dikarbit itu kan. Jika udah busuk. Kalau saya bener-bener buahnya itu dia itu jatuhan lah, Ustaz. Itu awet, Pak. Nah, berarti istri juga pemberian itu, Ustaz ya? Pemberian. Enaknya diapain gitu kalau pemberian istri, Ustaz? Pemberian itu kita tinggal melaksanakannya saja. Tinggal sesuai dengan fungsi barang yang diberikan, Pak. Oke. Sesuai dengan fungsi barang yang diberikan. Makanya itu masih ada masih ada kesambungan dengan ucapannya Jalaluddin Rumi ketika protes kepada Tuhannya, ada menganalogikan percakapan hamba dengan Tuhannya yang Tuhan, ini ada fakir miskin, orang-orang lemah, urusilah. Ini solusinya gimana solusinya kan? Ini dari Tuhan kan, ya saya ciptakan kamu gitu loh kan. Bahasanya kan dari situ. Artinya apa? Itu semua itulah pemberian gitu loh, Pak. Kalau kita menyikapi daripada nahnu khalaqnakum fala tusaddiqun, hidup ini penciptaan ini adalah bentuk daripada pemberian dari yang kuasa. Tujuan paling utamanya itu adalah agar menunjukkan eksistensi Tuhan itu ada. Misalnya ini Ustadz nih yang kan seminggu nih di Ciomas dulu nih, Anam nih gitu. Dikasih anak perempuan gitu. Kira-kira seminggu pertama itu menghadapi pemberian ini tips-tipsnya apa dulu, Ustadz? Ya menikmati, Pak. Ya. Sudah cukup sepertinya. Dinikmati. Kan katanya kan begini, Pak. Anugerah dinikmati. Katanya begini, Pak. Katanya Minggu kan pertama begini. ini seminggu pertama. Tidak hanya minggu pertama, Pak. Tidak hanya minggu selanjutnya juga, Pak. Sampai batas ajalnya gitu. Ada kalimat nisaukum harsul lakum.
istri-istri kalian itu adalah sawah ladang kalian. Sawah ladang ya kan. Karena memang sawah ladang Pak ya, itu kan harus berani jabutin rumputnya ya kan. Kalau orang kamu mah kudu wani ngoyos ya kan. Harus mau keringet-keringetan Pak, namanya juga tanah ladang kan, gimana sih? Harus mau pepanasan kan gitu juga. Harus mau kotor-kotoran Pak. Itu loh kan. Harus mau beboyokan katanya. Jadi seperti orang itu merawat tanah ladangnya gitu loh Pak. Seperti apa orang petani itu merawat? Persis seperti itu Pak. Ya dia harus menanamnya. Berarti kalau harus menanam berarti dia tuh harus membersihkan lahannya, harus membajak, menggemburin ya kan. Ngasih serubuk itu nafkah Pak. Ibaratnya kasih pupuk ya kan. Yang masih pupuk itu yang si jajan Pak. Kalau nggak dikasih pupuk nantinya Pak, tumbuh kembangnya kurang baik Pak. Bisa-bisa tumbuh saja tidak berbuah Pak. Itu loh kan. Tapi kalau pupuknya itu rutin gitu loh Pak, ya tumbuh kembangnya baik Pak. Jadi nisa hukum aku tuh pokoknya Mak, bahasanya kalau saya itu tepat sekali, Tuhan itu membahasakan wanita itu seperti sawah ladang. Karena apa? Orang itu merawat sawah itu tidak hanya menghabiskan waktu, pikiran, uang, bahkan umur Pak, mengurus tanah ladang itu Pak. Siap-siap dengan wereng ya kan, siap-siap dengan hama ya kan. Ya hama itu ya orang-orang yang gosip-gosip yang itu kan hama sih Pak ya. Bagaimana menyikapinya kan ya kan. Terus pakai pestisida kan begitu kan, dan seterusnya lah. Itu kan bentuk daripada bagaimana merawat sawah ladang kan begitu Pak. Nah sama kalau istri juga kan empat kali baca nisa kumartulakum itu seperti sawah ladang, itu adalah sawah ladang kalian. Lalu fa'tu hartakum annasitum ya kan. Maka gaulilah istri kalian sekiranya kamu berkehendak. Nah, kehendaknya ini jangan sampai melampaui aturan-aturan yang ada. Ya tetap ya petani juga aja mentang-mentang sawah dia pakai Pak ya bahasanya. Malah ini sawah-sawah saya, yang nanam saya, yang manen saya, ya suka-suka saya lah. Ya tetap kan artinya di situ tetap ada aturan berupa ya waktunya panen ya harus dipanen Pak. Jangan dibiarkan kan ya. Waktu nih bahasanya rongsop ya kudu dibersihkan gitu loh kan. Ketika banyak gulma harus dibersihkan seperti itu ya, mirip seperti itulah. Saya tuh inget banget omongan Ustadz nih sebelum ke teman-teman yang lain itu ya, yang bilang waktu itu tuh sebenarnya ibadah nikah kan, saya waktu itu kan bilang bahwa sebenarnya laki-laki itu kayak laki-laki kayak saya gitu Ustadz ya, pengennya kan main-main gitu, pengennya kan nggak punya ikatan tadinya gitu ya, karena dipaksa orang tua juga cepetan nikah gitu, pengennya kan asik-asik gitu ya. Terus kan akhirnya saya mentok ke yang menyatakan bahwa nikah itu adalah, Nabi bilang nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan umatku. Jadi memang berat ke situ. Cuma kan Ustadz waktu itu ngasih penjelasan yang sampai sekarang masih saya pahami dan coba jalankan gitu, bahwa ibadah nikah itu di mana kan waktu itu kan. Saya kan jawabnya di ijab kabul ya. Ternyata kata Ustadz itu bukan cuma ijab kabul tapi terus sampai putus gitu ya. Jadi yang disebut ibadah nikah itu bukan cuma ijab kabul terus kita melaksanakan sunnah Rasul, tapi terus penerus sampai cerai atau sampai maut memisahkan gitu. Jadi sebenarnya ibadah yang paling panjang. Paling panjang. Betul. Jadi wah, ya makanya selama menikah itu ketika kita ngelamun, pusing gitu, itu juga mungkin bagian dari ibadah. Nah itu lumayan jadi obat juga sih Pak Hendra. Jadi rada bangga gitu ya bahwasanya nikah ini dengan syarat-syaratnya udah beres gitu, tapi ternyata perlakuannya sampai panjang. Iya. Sampai wafatan, sampai putus Pak. Putus itu kan putus karena ajal.
betul. Bisa atau putus dengan palu hakim, Pak. Betul, pegatan ya. Nah, itu terus nafkah batin itu apa? Terus kan waktu itu saya jawabnya nafkah batin itu sayang terus seksual ya. Ternyata nafkah batin menurut Ustadz itu megang anak juga nafkah batin. Pas bapak pulang gantian tuh nih anak urusin. Artinya seorang ayah juga berperan dalam tumbuh kembangnya anak seperti itu. Jadi ada waktunya istrinya santai gitu. Itu luar biasa sih. Istri saya pas denger ini, wah iya bener kan. Nyoh. Wah iya bener nyoh. Wah iya bener. Kau bener nih. Jadi memang ya nafkah batin itu ya istri punya me time yang main HP itu bagus atau ya ke salon dan yang lain sebagainya. Ya tentu ke toko emas pasti ya Ustadz ya. Cuman kan nggak bisa sabandina kan gitu itu kan. obat mujarab itu. Obat mujarab. Itu saya seneng banget tuh. Itu omongan Ustadz yang sangurip lah yang bisa saya bawa sampai ke rumah gitu. Gitu loh teman-teman. Jadi nafkah batin itu kayak yoh gitu tuh nafkah batin. Kalarnya kan orgasme, Pak. Gimana, Pak? Orgasme hubungan, Pak. Iya, betul. Orgasme hubungan itu kan bisa dikatakan begini, Pak. Orgasme secara jasmani itu sudah maklum, Pak. Ya. Orgasme secara rohani dengan hubungan sesama ya, hubungan sesama itu artinya pasangan ya, Pak. Itu ketika dia mendapatkan ketentraman, ditaskunu ilaiha itu. Ditaskunu ilaiha. Ditaskunu ilaiha itu maksudnya orgasme rohani. Bagaimana kita itu tidak ita-iti lah bahasanya. Tidak bahasanya kan kadang ketika dia itu masih belum punya pasangan. Awag-awagen ya. Bahasanya mah ngawag bahasanya. Ada kayak gitu, Pak. Ketika dia sudah punya pasangan, dia tuh lebih terarah. Betul. Itu loh kan. Ada perasaan tentram, itu loh kan. Ngelihat isi 1 hari, enggak ngelihat isi 1 hari itu beda, Pak. Ngelihat isi 1 hari full ya kan. Ada jenuh, Pak. Iya, paleng ya. Enggak ngelihat isi 1 hari, bingung, Pak. Betul. Ngelihat dapur enggak ada makanan kan. Lihat anak-anak dulu nih cucian, waduh gini. Tapi itu sama, Pak. Jadi artinya di situ apa sih maksudnya daripada orgasme rohani itu ketika dia merasakan seperti Nabi itu idza nadhartaha sarratka itu. Ketika kau mandangnya, kau merasakan ketentraman. Ketentraman itu bukan dari fisik tapi bentuk kehadiran. Hadir di situ ada hadir bentuknya kewujudan istri, ada juga hadir secara maknawi. Orang yang nggak di sini tapi kita ngedengar suaranya atau ngedengar kabarnya. Oh, istri saya baik-baik aja. Di tempat kerjanya kan itu, atau kita di tempat kerja kita dengar kabar di rumah baik-baik aja. Itu kan membuat hati kan lebih tenang kan, seperti itu. Jadi kan maksudnya orgasme, kalau saya pahami orgasme rohani dengan pasangan. Kalau orgasme jasmani bersama pasangan biasa, Pak. Melekar Pak begini kan ya. Ini mah mungkin anak masih ngerasa nih kan. Nah gimana habis berhubungan ya masih kan wis begini kan ya. Kan artinya apa? Mereka tuh sudah mendapat ketenangan gitu loh kan. Sama ketika kita dengar kabar istri kan, kabar anak-anak di rumah kan gitu loh kan. Kita tempat kerja kan. Itu gimana tuh di rumah itu dan seterusnya ya. Ada kayak waktu kebanjiran kayak. Kebanjiran itu, Pak. Preman-preman kan yang makan preman kan gitu kan. Aman. Jadi ketika dengar kalimat seperti itu tuh kita tuh merasa tentram, Pak. Keadaan baik-baik saja di rumah itu menjadikan imun kita naik, Pak, kayak gitu malah. Kalau di bahasanya Khalil Gibran itu udah bukan eros lagi, bukan cinta yang hasrat, Ustaz, tapi udah agape. Jadi cinta yang tanpa syarat gitu. Jadi udah kayak gitu. Kayak ngorok saya nih ya, ngorok saya ini bermasalah gitu ya. Tapi ketika nggak ada suara ngorok saya, itu istri saya justru agak sulit tidurnya, Ustaz.
Iya, Pak. Jadi ngorok saya itu sekarang udah dicariin. Nah, iya benar, Pak. Jadi ada ngorok masalah, tapi nggak ada ngorok lebih masalah. Iya, Gitu. Pak. Itu instrumen kehidupan, Pak. Betul, betul. Jadi kedengar suara-suara yang enggak kayaknya. Iya, jadi ngorok saya Sama, juga Pak ya. udah dinikmati gitu, Ustaz. Itu cinta tanpa syaratnya sih kayak Benar, gitu. Pak. Ketika ngelihat anak kita rebutan mainan, kakaknya ngotot, adiknya nggak mau kalah. Alhamdulillah masih bisa gulet ya. Berarti sehat, Pak. Iya. Coba kering kabeh kan ya. Oh. Aduh, Pak, orang tuanya berantem semua. Nah kan biasa kayak gini kan, orang tua cewek kan biasanya ibu kan cewetan ya, dan seterusnya. Ah udahlah kayak gini mah kan. Sebenarnya hal itu kan sebagai wasilah, Pak. Wasilah bagaimana kita, oh ini sebenarnya nikmat, Pak. Berarti apa? Anak saya sehat, Pak. Buktinya apa? Berantem, Pak. Iya, iya. Gitu loh, gak ngacak-ngacak mainannya kan gitu loh. Berarti anak saya sehat itu loh, Pak. Nah, ketika istri ngomel-ngomel, Pak ya. Alhamdulillah. Masanya apa? Kalau ternyata di rumah itu tidak ada kebisingan, Pak. Itu berarti emergensi tuh, Pak. Udah pokoknya ini emergensi, pokoknya ini bahaya kalau nggak ada keributan di rumah itu kan. Nah itu keributan anak-anak atau keributan istri yang marah-marah kan itu. Itu sebagai bahasa itu, ini identitas kuno ilahiyah itu bisa terjadi ketika banyak gerakan. Dinamis. Makanya kenapa Pak, kita itu kan biasanya bisa dikatakan kalau dari Sayyidina Umar itu ada kalimatnya harik yadaka turzak, gerakkan tanganmu nanti kamu akan diberikan rezeki. Harik yadaka turzak, gerakkan tanganmu artinya kerja itu kan. Kerja di sini jangan dikotomi hanya sekedar kita mendapatkan gaji sekian, itu enggak hanya itulah. Lebih dimaknai sebagai berkarya gitu kan. Berkarya gitu. Makanya apa hubungan seperti tadi itu kan termasuknya litaskunu ilaiha itu bisa sebabnya ada dua, dan dua-duanya ini juga saling berkaitan. Jasmani bentuknya berupa jajan yang aktif, Pak. Jajan yang aktif dan juga tertib gitu loh, Pak. Terus yang keduanya itu kan bisa juga yang sifatnya bukan materi tapi perasaan. Dan juga masuk litaskunu ilaiha, kewujudan istri, dengar suaranya itu loh kan. Nggak usah dengar suaranya, ngedengar bayangannya udah kelihatan. Enak kan perasaan kan itu. Ya walaupun tadi itu Pak, keseringan lihat istri jenuh, ya nggak lihat istri pusing Pak kan itu. Nah, makanya sewajarnya lah bahasanya kan. Pak tu harta kemana sih itu ada waktu-waktu tertentunya agar kita itu bisa mendapatkan litaskunu ilaiha kan. Litaskunu ilaiha kan. Makanya nafkah batin itu lebih cenderungnya kepada hal-hal yang berkaitan dengan perasaan dari kedua belah pihak, Pak. Benar, Pak. Allah juga seneng kali lihatnya Ustadz ya. Lucu-lucuan Iya, kita di rumah tangga gitu ya. Salah paham di rumah tangga. Pak Indra kalau mau kerja salim nggak? Salim istri gitu ya. Perasaannya, perasaannya gimana Pak Indra pas disalimin? Kayak kita tuh berguna hidup gitu ya. Wih nanti Nam disalimin Nam, mau pamit. Ada istilah kayak gini Pak. 30 tahun tangan buat cebok doang kan. Kapan buat salimnya? Nah itu. Nah, orang dulu itu kan lebih larinya kepada perasaan. Ada ide, ada cerita itu seperti orang buruk rupa, dia menikah dengan perempuan cantik jelita gitu loh. Terus terjadi percakapan suami istri, yang satu buruk rupa suaminya dapat istri yang cantik jelita.
ini kan pakai gosipin, wah ini pasti pakai pelet kayak gini mah, pelet apa nih pakai ini mas. Nah ternyata kalimatnya begini diungkapkan, kamu mendapatkan saya istri, kamu kan buruk rupa dapatin saya dapat kamu yang buruk rupa, saya bersabar melihat buruk rupanya kamu itu, dan kamu melihat saya dapat yang cantik jelita, kamu bersyukur. Bukankah orang bersabar dan bersyukur dua-duanya masuk surga? Kayak gitu loh. Makanya istilah buruk istilah baik dan tidaknya itu tidak tentu sama cara pandangnya. Kalau di redaksi lain itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun wa antum libasul lahunna. Hunna libasul lakum, mereka para wanita, istri-istri itu. Mereka perempuan itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Tidak akan pernah ada yang sempurna karena kita hidup untuk saling menyempurnakan. Betul, betul. Kalau kamu mencari pasangan yang selalu sempurna, sampai kapan kamu tidak akan pernah menikah. Justru kekurangannya kita itu bisa menjadi kelebihan, Pak. Betul, betul. Asli. Kekurangannya kita itu bisa menjadi kelebihan. Pak Guru ngorok kan katanya itu. Itu cukup menjadi alarm gitu loh kan. Untuk menandakan waktu subuh sudah tiba kan gitu loh kan. Ya kan kalau tidur pertama kan nggak ngorok Pak, terus ya kan masih landai Pak. Nanti kalau sudah dalam tuh kan, sudah banyak gelombang Pak kalau itu malah kan otomatis banyak getaran Pak. Kan modelnya kan kayak gitu Pak. Oh ya berarti biasa tidur makin dalam itu semakin dalam tidur itu kan biasanya sudah mendekati waktu subuh. Gitu kan. Terjaga kan. Wah. Bisa jadi alarm kan begitu. Iya, iya. Kalau Pak Dedin ini kan kerja sama istri bareng gitu ya. Kira dagang bareng-bareng gitu ya. Terus romantisnya itu apa? Apakah senggol-senggolan gitu atau cubit-cubitan gitu? Atau lempar-lemparan cabe gitu kan. Lempar-lemparan kerja.